Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita akan melanjutkan pengajian kemarin dan nanti kita akan fokus kepada masalah umroh, bahwa perbedaan haji dan umroh dari segi amalan. Haji itu ada wukuf Arafah, mabit Muzdalifah dan Mina, serta adanya melempar jumroh, dan ada istilah yang disebut dengan tawaf ifadah. Ibadah haji itu justru yang paling berat adalah pelaksanaan wukuf di Arafah. Kita biasanya berangkat ke Arafah tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian langsung menuju ke Arafah. Tapi ada kelompok yang disebut dengan kelompok tariyah. Mereka berangkat tanggal 8 itu menuju ke Mina, karena mereka ingin melaksanakan dan juga ingin melaksanakan menurutnya lebih utama. Ditambah kita memperhatikan mereka bisa melaksanakan sholat 5 kali selama di Mina, yaitu Duhur Asar tanggal 8, kemudian Maghrib dan Isya malam tanggal 9 Rayagung, dan terakhir adalah sholat subuh. Setelah sholat subuh mereka menuju ke Arafah. Kalau yang Departemen Agama, maka langsung dari hotel tanggal 8 itu menuju Arafah. Sebetulnya kalau kita melihat kepada fikih, memang itu adalah sunnah. Tanggal 8 Rayagung itu menuju ke Mina untuk mabit di Mina semalam, dan kita bisa keburu sholat 5 kali di Mina menuju ke Arafah setelah sholat subuh. Tapi untuk kelompok yang dikelola oleh Departemen Agama tidak melakukan itu karena dalam jumlah yang banyak akan mendapatkan kesulitan dalam mengkondisikan jamaahnya. Bayangkan jumlah 200.000 lebih, bagaimana cara memindahkannya? Kalau terlalu sering perpindahan, maka jadi berat, beban bagi Depag, dan resikonya juga lebih berat. Bukan resiko keuangan, tapi resiko keselamatan, kenyamanan, dan ketepatan. Keselamatan karena memang di sana tempatnya untuk sehari itu tidak ada jaminan makan dan minum, tapi mereka membawa sendiri. Kemudian keamanan, karena kelompok mereka itu harus dijaga keamanannya. Tidak ada yang celaka, tidak ada yang jalannya salah atau mengalami kesulitan. Dan juga ketepatan.
Ini yang paling penting. Bisakah tepat nanti pagi hari berangkat dari Mina menuju Arafah? Walaupun dekat, itu resiko kendaraan bukan masalah gampang. Oleh karena itu, kita tidak mengejar sunnah, tapi mengejar yang utama. Maksud yang utama adalah yang pokok, sehingga jamaah bisa melaksanakan ibadah dengan tanpa dibayang-bayangi oleh rasa takut kalau kita mendapatkan peristiwa atau kejadian yang tidak diharapkan, atau misalkan tidak repot untuk menguruskan segala akomodasinya. Itu sering jamaah menanyakan pada kami, maka itulah jawabannya. Itu adalah memang benar sunnah tanggal 8 itu menuju ke Mina, sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh di Mina. Kemudian selanjutnya kita di Arafah biasanya malam tanggal 9 sudah sampai. Kita diisi dengan kegiatan berupa pengajian dan zikir-zikir lain, tapi belum termasuk kategori wukuf Arafah. Karena wukuf Arafah itu waktunya mulai ba'da zawal, setelah tergelincir matahari. Yang kemarin sudah disebutkan, kegiatannya adalah kita sholat duhur dengan asar di jama'. Sebelumnya dilaksanakan dulu khutbah, dan khutbah itu sekian menit sebelum duhur, sehingga diperkirakan khutbah selesai pas waktu duhur. Begitu selesai sholat duhur dan asar, kita mulai yang namanya wukuf Arafah, diisi dengan berbagai zikir dan terakhir doa. Setelah itu jamaah berangkat ke Muzdalifah sambil mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus saja. Ada sebagian jamaah yang membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu sebetulnya belum waktunya. Bagi yang haji itu masih dianjurkan banyak talbiyah. Kalau kita sudah selesai melempar jumroh Aqobah, maka di situ kita membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kita setelah melempar jumroh Aqobah, maka kita membaca talbiyah, bukan talbiyah, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu adalah yang diperintahkan oleh ayat kemarin disebutkan, fadhkurullaha dzikran katsira. Perbanyaklah zikir kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Kemudian yang selanjutnya menuju Muzdalifah sudah kami terangkan kemarin, harus jam 12 malam
kita baru keluar dari Muzdalifah menuju Mina. Tapi kalau mereka yang ingin mengejar afdol, ya silahkan berada di Muzdalifah sampai mereka sholat subuh dulu di Muzdalifah. Begitu selesai sholat subuh, terbit matahari, lalu menuju ke Jumrah Aqobah. Maka itulah sebabnya tanggal 10 itu tumpuknya jamaah ketika melempar Jumrah Aqobah. Satu tempat kita dianjurkan untuk menyembelih. Nah, inilah yang sering dipertanyakan oleh jamaah, karena berdasarkan ayatnya adalah seperti ayatnya begini. Faidza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal haji. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Ketika manasik sering ada pertanyaan, terutama dari para ustadz yang sudah sedikit paham tentang ibadah haji. Di sini disebutkan katanya bahwa yang namanya fidyah atau yang namanya dam bagi orang yang umroh, yaitu dilaksanakannya pada saat berada di Mina, yaitu selesai kita melaksanakan Jumrah Aqobah. Ini yang disebut faman tamatta'a bil umrati ila haji famastaysara minal haji. Memang secara hukum yang afdol itu menyembelih dam berupa dam tamatu, yaitu pada tanggal 10 setelah kita melempar Jumrah Aqobah. Tapi di lapangan bagi jumlah jamaah banyak terdapat kesulitan kalau kita menyembelih pada tanggal itu. Maka yang sering dilakukan menyembelih dam atau tamatu, yaitu setelah selesai kita melaksanakan umroh. Dan itu dibolehkan menurut fikih. Asal kita sudah umroh, walaupun kita belum haji, maka dibolehkan untuk memotongnya. Jadi jawabannya bahwa ayat ini memang keutamaannya begitu. Menyembelih dam tamatu pada tanggal 10 pada saat kita melempar Jumrah Aqobah. Tapi kita tidak melaksanakannya seperti itu karena kesibukan kita untuk kegiatan di Mina. Selanjutnya, hadirin rahimakumullah, setelah kita melempar Jumrah Aqobah tanggal 10, kita kembali ke Mina, yaitu ke tenda. Kemudian kita melempar lagi 7 kali tanggal 11 untuk ula, 7 kali untuk Aqobah, 7 kali untuk wusta, 7 kali untuk Aqobah. Jadi 21. Pada hari besoknya lagi kita melempar jumrah, ula 7 kali, wusta 7 kali, Aqobah 7 kali. Jadi 21 kali. Yang menjadi pertanyaan tentang waktu melempar jumrah. Yang menjadi patokan buat saya bahwa melempar jumrah itu berdasarkan hasil Munas NU di Cipasung tahun 94, di mana di sana disebutkan bahwa boleh kita memotong dam untuk tanggal 11 dan tanggal 12, yaitu pagi hari setelah terbit matahari. Oleh karena itu kita tidak melakukan lempar
tanggal 11 itu ba'da zuhur atau ba'da asar, tapi kita melakukannya pagi hari setelah terbit matahari. Kita setelah selesai sholat subuh lalu berangkat menuju Jamarot, kemudian di sana pas keluar matahari, terbit matahari, kita melempar. Jadi kita tidak melakukan yang afdal ba'da zuhur atau setelahnya, tapi kita tidak melakukan sebelumnya, karena menurut ulama Mekah seluruh waktu boleh melempar jumroh. Maka akhirnya yang melempar jumroh tanggal 11 itu banyak juga yang dilakukan setelah tengah malam. Tengah malam tanggal 11 itu mereka berangkat ke sana, kemudian melempar ula 7, wusta 7, akobah 7. Kalau kami tidak melakukan itu, tetapi berangkat pada salat subuh, diperkirakan di sana terbit matahari, kita melempar ke sana. Ini adalah yang sering terjadi pertanyaan di kalangan jamaah. Kemudian yang menjadi pertanyaan lagi adalah tentang umroh. Maaf, satu lagi. Tentang yang namanya nafar awal, nafar tsani. Kalau kita pulang tanggal 12 Rayagung dari Mina, itu disebut nafar awal. Kalau kita pulang dari Mina ke Mekah tanggal 13, itu namanya nafar tsani. Nah, kita sering menggunakan nafar awal kepulangannya dari Mina. Tapi banyak juga yang pulang dari Mina, yaitu nafar tsani pada tanggal 13. Dan ini adalah ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma alaihi. وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Yang artinya, zikirlah kamu kepada Allah fi ayyami ma'dudat, pada hari-hari yang sudah ditentukan. Yang dimaksud dzikir di sini adalah membaca takbir, tasbih, tahmid dan sebagainya. Yaitu pada hari-hari di mana kita berada di Mina atau setelah dari Mina, yaitu pada tanggal 11, 12 dan 13. Dan selanjutnya hari itu disebut dengan hari tasyrik. Hari tasyrik adalah hari untuk menyembelih. Artinya boleh menyembelih untuk kurban dari mulai tanggal 10, 11, 12, 13. Dan Allah berfirman, apabila kita bersegera meninggalkan kota Mina setelah 2 hari nginep di sana, fala itsma alaih, maka tidak dosa. Demikian pula kalau kita mengakhirkan pulang dari sana tanggal 13, juga tidak apa-apa, tidak dosa. Liman ittaqo, buat manusia yang bertakwa kepada Allah. Wattaqullah, maka takwalah kamu kepada Allah. Wa'lamu, ketahuilah annakum ilaihi tuhsyarun. Sesungguhnya kalian adalah
kepada Allah nanti akan dikembalikan. Jadi kalau kita di Mina pulang tanggal 12 itu dibolehkan. Itu namanya ta'ajjala fi yaumain. Tapi boleh juga pulang tanggal 13. Wa man ta'akhkhara fala itsma alaih. Limanit taqo. Karena inti daripada semua itu didasarkan kepada takwa kepada Allah. Wattaqullah. Wa'lamu annakum ilaihi tusyarun. Ketahuilah sesungguhnya kalian nanti akan dihimpun, dikumpulkan, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang melaksanakan tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu yang paling utama dilakukan pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Selesai kita melempar jumrah Aqabah 7 kali, kemudian kita dicukur, langsung berangkat ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Itu adalah yang paling utama. Sesudah melempar jumrah Aqabah, kemudian kita tawaf ifadah 7 kali. Kalau belum sa'i berarti sa'i. Dan di situ tidak usah cukur lagi karena sudah cukur tadi setelah melempar jumrah Aqabah. Nah, disitulah kita dianjurkan segera untuk pulang lagi ke Mina. Kenapa? Karena kita akan mabit lagi di Mina. Kita untuk segera ke Mina itu supaya kita mengambil awal waktu yang utama untuk mabit. Jadi mabit itu diawali dari sejak maghrib. Kita untuk segera dari Mekah kembali ke Mina untuk mengejar waktu utama dalam mabit, yaitu maghrib. Tapi toh kalau misalkan kita mau ke hotel dulu tidak apa-apa. Yang penting nanti kita tidak boleh sampai ketinggalan untuk mabit di Mina. Mabit di Mina itu ketentuannya mu'dzamul layali, yaitu sebanyak-banyaknya malam. Artinya malam yang paling banyak. Kalau misalkan malam itu 12 jam, maka mabit itu harus 6 jam lebih. Tidak boleh 6 jam kurang. Itu mu'dzamul layali. Jadi malam yang lebih banyak. Kita tidak boleh persentasenya jangan sampai kurang daripada 6 jam. Nah, itu yang kita kejar kalau kita melaksanakan ifadah ke Mekah, kita melaksanakan tawaf rukun. Dan tentu badan kita harus kuat. Mengapa? Sudah kita tidak tidur semalaman, jalan kaki dari Mina ke Jumrah, dari Jumrah kita jalan kaki ke Masjidil Haram, kemudian kadang-kadang ada mobil, kadang-kadang tidak, maka dari Mekah atau dari Masjidil Haram menuju Mina juga jalan kaki sampai ke tenda jalan kaki. Kalau badannya sudah terlalu rapuh, tidak akan kuat. Maka untuk yang kuat silahkan. Tapi kami biasanya melaksanakan tawaf ifadah adalah malam tanggal 13. Kita pulang dari Mina adalah tanggal 12. Kita mengambil nafas awal sampai di Mekah itu kurang lebih asar. Kemudian istirahat. Jam 12 malam kita melaksanakan tawaf ifadah. Selesai jam 2, maka pulanglah ke hotel, kita sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Itulah nikmatnya ibadah haji. Begitu selesai ifadah, tawaf rukun, maka selesailah ibadah haji kita. Kecuali nanti bagi mereka yang ifrad, berarti setelah selesai haji
mereka harus mengambil mikot gitu. Nah, selanjutnya penjelasan yang perlu disampaikan, bolehkah kita pulang tanggal 12 atau nafar awal? Maka jawabannya boleh kita melaksanakan nafar awal atau pulang tanggal 12. Tapi dengan syarat kita selesai melempar jumroh, ula, wusta, dan akobah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harus meninggalkan Mina sebelum terbenam matahari. Kalau kita masih di Mina sedangkan matahari sudah terbenam, maka kita wajib untuk melanjutkan mabit lagi di Mina, nginep lagi di Mina 1 malam. Kecuali kalau dia sudah jalan meninggalkan Mina dan di jalan macet, itu mah lain. Kita harus meninggalkan Mina, artinya tenda tempat kita mabit sebelum maghrib. Jangan sampai maghrib masih ada di tenda atau di Mina, maka itu wajib nginep lagi dan wajib besoknya untuk melempar ula, wusta, dan akobah. Kemudian yang ketiga, harus niat bahwa kita tidak akan kembali lagi ke Mina. Kalau kita pulang ke Mekah malam hari, kita jalan-jalan ke Mina, yaitu otomatis harus mabit lagi di Mina. Kita harus pulang ke Mekah dan sampai tanggal 13 tidak kembali lagi ke Mina. Dan selanjutnya, apakah pahala bagi yang nafar awal dan nafar tsani itu tekor? Tidak, karena pulang tanggal 12. Maka jawabannya tidak tekor. Sama saja baik yang pulang tanggal 12 atau pulang tanggal 13. Karena menurut ayatnya adalah faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi liman ittaqo. Jadi sama saja. Asal dasarnya adalah ketakwaan kita kepada Allah. Tapi kalau menurut kaidah umum, al-ujrah biqadri masyaqqat. Jadi pahala itu bagaimana pengorbanan. Ya, kalau memang itu dipandang yang nafar tsani lebih banyak pengorbanannya, ya mungkin saja pahalanya mereka lebih banyak. Tapi kita terlepas dari itu semua, yang penting baik nafar awal ataupun nafar tsani semuanya dibolehkan. Dan haji tetap sempurna. Kemudian yang terakhir, bahwa selesainya kita melaksanakan haji pada tanggal 13 itu berarti selesailah tugas kita, tinggal kita memanfaatkan selama di Mekah sampai pulang untuk kegiatan-kegiatan ibadah lainnya. Alangkah baiknya kalau selama di Mekah itu selalu berjamaah di Masjidil Haram. Kecuali kalau hotel kita jauh, paling tidak maghrib, isya, dan subuh kita di Masjidil Haram. Kemudian yang kedua, selama di Mekah tidak boleh meninggalkan ta'lim atau pengajian. Biar nanti kita ada perubahan setelah pulang dari Mekah. Bukan hanya kita selesai ibadah haji, tapi kita selesai belajar tentang agama di sana. Kemudian yang ketiga, kalau kita bicara oleh-oleh yang paling utama bukan sajadah, tasbih, kurma, jam-jam, tapi oleh-oleh kita adalah mabrurnya ibadah haji kita. Dan itulah yang tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh hilang. Yang terakhir tentang umroh. Umroh itu ada yang terkait dengan haji, ada umroh yang terpisah dengan haji. Kalau umroh yang terkait dengan haji, itu syaratnya umroh itu harus dilaksanakan
di bulan haji, yaitu tanggal 1 Syawal sampai dengan tanggal 10 Rayagung subuh. Itu adalah waktu yang disebut dengan bulan haji. Nah, umrohnya harus di situ. Kalau kita umroh bulan Ramadan, kita niatkan umroh haji, itu tidak bisa. Walaupun kita nanti setelah bulan haji akan kembali ke Mekah untuk ibadah haji. Jadi umroh yang dilakukan bulan Ramadan tidak bisa dikaitkan dengan haji. Yang kedua, bahwa umroh kita tidak boleh melakukannya pada musim haji yang mana kita masih dalam proses ibadah haji. Jadi ibadah haji kita belum selesai, masih ada utang ibadah untuk menyelesaikan ibadah haji, kita tidak boleh dulu umroh. Contoh, kita belum tawaf ifadah. Selesai kita dari Arafah, Muzdalifah, Mina, kembali ke Mekah. Di Mekah kita belum ifadah. Lalu ada yang niat untuk melaksanakan umroh, tidak boleh. Selesaikan dulu ibadah haji sampai selesai, baru kita melaksanakan umroh sunat. Kemudian selanjutnya tadi ada kata di dalam ayat Al-Quran yang mengatakan fa in uhsirtum famastaysara minal hajj. Fa in uhsirtum famastaysara minal hajj. Nah, ini adalah ayat yang menyebutkan apabila kita sudah niat ibadah haji, kemudian kita ibadah haji itu tidak bisa dijalankan karena ada masalah, misalkan kita tidak bisa masuk Mekah karena masalah security. Akhirnya kita harus balik lagi keluar kota Mekah, padahal kita sudah niat untuk ibadah haji. Maka hajinya otomatis kita batalkan karena tidak boleh masuk oleh security. Nah, cara membatalkan ibadah haji yang sudah niat tidak segampang kita membatalkan ibadah yang lain. Bahwa membatalkan ibadah haji itu harus dikerjakan dua hal. Pertama adalah harus memotong kambing dulu 1 ekor. Kemudian kalau sudah selesai baru mencukur rambut, tahalul, dan ganti baju. Nah, ini yang disebutkan di dalam ayat itu adalah kata Allah Subhanahu wa taala, wa in uhsirtum famastaysara minal hajj wala tahliku rusakum, dan tidak boleh kamu mencukur rambut hatta yablugha hadyu mahila, sampai selesainya hadyu pada waktunya. Nah, begitu. Nah, demikian pula kalau kita akan melaksanakan umroh, maka umroh itu kalau sudah niat di mikot tidak boleh dengan gampang begitu saja membatalkan. Harus menyembelih domba. Kemudian setelah itu kita cukur rambut, ganti baju. Itulah cara membatalkan umroh. Hal ini pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat pada waktu Nabi berangkat dari Madinah ke Mekah untuk melaksanakan haji pada tahun ke-6 Hijriah. Kemudian oleh penduduk Mekah dilarang masuk ke Mekah sampai beberapa lama di sana.
dan diakhiri dengan perjanjian Hudaybiyah. Karena memang Nabi pada waktu itu terhenti dan dicegatnya di Hudaybiyah, perbatasan antara tanah halal tanah haram. Maka di situ Kanjeng Nabi membubarkan diri, para sahabat membatalkan ibadah hajinya, yaitu dengan cara memotong kambing kemudian cukur rambut. Tapi kalau kita tidak mampu menyembelih kambing, kata Allah, "Famalam yajid fasyamu salasati ayamin fil haji wa sab'atin idza rajatum tilka asyaratun kamilah." Jadi artinya kalau kita, ini ayatnya, kalau kita tidak bisa melaksanakan sembelihan dengan kambing, maka fafidyatun min siyamin, fidyah berupa puasa 3 hari. Kemudian kalau puasa 3 hari tidak bisa, maka mengeluarkan sedekah. Sedekahnya ke 6 orang, per orangnya setengah sok. Jadi 1 orang setengah sok dibagikan ke 6 orang. Itu kalau tidak bisa puasa 3 hari, maka mengeluarkan sedekah ke 6 orang, masing-masing orang itu setengah sok. Setengah sok itu kalau sekarang itu adalah kurang lebih 1 liter 3 parapat, ya 2 liter gitu lah, atau 2 kilo. 1 kilo seperempat, ya. 1 kilo seperempat, jadi 6 kali 1 kilo seperempat, jadi kurang lebih 7 liter setengah. Kita mengeluarkan sedekah. Nah, kalau kita membatalkan haji atau umroh karena sesuatu, prosesnya seperti itu. Kalau memang kita tidak mampu memberikan domba atau dam domba ketika hajinya tamattu, maka kita harus menyembelih kambing. Tapi kalau kambing tidak mampu, gantinya adalah puasa 3 hari pada waktu haji dan 7 hari setelah kita berangkat artinya sudah pulang dari haji. Tilka asyaratun kamilah, itulah jadi 10 hari jumlahnya. Saya kira itu saja dulu. Nah, jadi umroh itu adalah ada yang terkait dengan haji, ada umroh secara istiqlal, menyendiri. Dan umroh menyendiri itu tidak bisa dikaitkan dengan ibadah haji, karena kita tidak niat ibadah haji. Dan kita hanya umroh saja. Ketika kita ibadah umroh di bulan Ramadan, sabda Nabi adalah sama dengan ibadah haji bersama Nabi. Dan mudahan yang punya duit, kita bisa umroh di bulan Ramadan. Selanjutnya, kita hari ini belum ada kepastian yang jelas tentang ibadah haji ke Tanah Suci. Juga demikian pula umroh. Mudah-mudahan Allah segera berikan yang terbaik buat umat Islam dunia terkait dengan ibadah haji dan umroh sehubungan dengan COVID-19 ini. Itu saya dapat kami sampaikan. Insya Allah kita berjumpa lagi. Dan nanti kita akan coba pembelajaran masalah haji ini. Kita akan memulai dari sejak kita keluar dari rumah, kemudian melaksanakan haji di Mekah, dan kembali lagi ke tanah air. Nanti akan kita coba membahasnya secara tertib amali. Jadi tertib amali itu adalah tertib berdasarkan amalan kita pada saat kita melaksanakan haji. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.